Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jenny Febrianisa dengan NIM 20070161112 ingin mempresentasikan mengenai klasifikasi ARBK ADHD, Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Menurut DSM-4, terdapat 3 jenis pengklasifikasian ADHD yang masing-masing tipe ADHD tersebut mampu menyebabkan beberapa gejala yang berbeda, yaitu yang pertama ada inattentive ADHD, yang kedua ADHD hiperaktif atau impulsif, dan yang ketiga ADHD kombinasi. Tipe yang pertama yaitu inattentive ADHD. Anak-anak yang memiliki jenis ADHD inattentif dapat duduk dengan tenang dan tidak menunjukkan tanda-tanda hiperaktif fisik yang jelas, sehingga banyak orang tua yang menganggap anak tersebut bebas dari ADHD. Pada tipe ini, anak memiliki kesulitan dalam memusatkan perhatiannya. Anak yang menderita gangguan inattentif cenderung lebih kesulitan untuk memperhatikan sesuatu. Gejala yang sering terlihat adalah penderita akan kesulitan untuk memusatkan perhatian, terlihat acuh, dan tidak mendengarkan ketika orang lain berbicara, mudah beralih perhatian, sering melakukan kesalahan dikarenakan ceroboh, sehingga sulit diatur dan mengerjakan tugas yang diterima, tidak bisa menyimpan barang yang diberikan kepadanya, dan memiliki kecenderungan mengigau saat tidur. Anak yang mengalami inattentive ADHD memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, mudah terganggu, kesulitan mengorganisir tugas dan aktivitas yang dilakukannya, pasif dan jarang berpartisipasi dalam suatu kegiatan, sering melamun, tampak bingung dan mudah meluap-luap emosinya, pelupa dalam aktivitas sehari-hari, tampak tidak mendengarkan ketika diajak berbicara langsung, kesulitan mengingat dan mengikuti arahan, sering membuat kesalahan sehingga dianggap ceroboh, lebih memilih untuk menunda-nunda pekerjaan. Lalu selanjutnya yang kedua yaitu ADHD tipe hiperaktif atau impulsif. Lalu yang kedua ADHD hiperaktif impulsif. Jenis ADHD hiperaktif impulsif dikenal sebagai tipe yang lebih mudah dikenali karena perilakunya yang hiperaktif, yang konsisten, dan disertai perilaku yang impulsif. Jika anak memiliki karakteristik seperti ini, diharapkan para orang tua segera mencari solusi agar dapat mendapatkan perawatan lebih dari awal. Anak yang mengalami tipe ini memiliki hambatan hiperaktif impulsif dengan menunjukkan gerakan yang berlebihan. Anak yang mengalami gangguan ini juga mengalami kesulitan dalam mengontrol dan melakukan koordinasi dalam aktivitas motoriknya. Mereka juga kesulitan menentukan prioritas kegiatan sehingga sulit untuk mempertimbangkan atau memikirkan perilaku seperti apa yang akan ditunjukkan. Anak dengan jenis kelainan hiperaktif cenderung memiliki aktivitas yang sulit dikontrol, selalu aktif bergerak seakan tidak merasakan lelah dan tidak bisa diam. Gejala yang biasa terlihat adalah selalu gelisah saat bermain, susah untuk diam, selalu bergerak aktif seperti berlari atau memanjat pada sesuatu, dan tidak bisa duduk dengan tenang. Anak yang mengalami ADHD hiperaktif impulsif biasanya memiliki gejala ADHD sebagai berikut. Yang pertama, tidak bisa duduk diam, sangat energik dan hampir selalu bergerak, sering menyela dan berbicara tidak pada gilirannya, berlari atau memanjat pada situasi yang tidak tepat, dan sulit menerima jika keinginannya tidak segera terpenuhi. Untuk lebih jelasnya, pada jenis hiperaktif memiliki gejala yang sering gelisah terlihat pada tangan dan kakinya yang menggeliat ketika duduk, tidak betah untuk berdiam diri ataupun duduk lama-lama, sering berlarian atau memanjat sesuatu dengan berlebihan dalam kondisi yang tidak seharusnya, sering kesulitan bermain atau mengisi waktu luang dengan tenang dan berbicara dengan tidak jelas. Lalu untuk yang impulsif,
Impulsif merupakan gangguan yang aktivitasnya sering dilakukan dengan ceroboh. Gejala yang biasanya terlihat adalah sangat sulit untuk menunggu giliran, menjawab pertanyaan tanpa sadar dan memaksa menjawab walaupun belum diberi kesempatan, dan sering menginterupsi orang lain, dan bertindak impulsif tanpa memikirkan konsekuensinya seperti berlari di tengah acara formal atau mengejar sesuatu yang berbahaya. Tetapi seorang anak mampu masuk dalam golongan ADHD jika memenuhi kriteria yang muncul. Kriteria tersebut adalah yang pertama, gejala kurangnya pemusatan perhatian atau hiperaktif impulsif muncul sebelum usia 7 tahun. Yang kedua, gejala muncul dalam 2 tempat atau lebih. Yang ketiga, harus ada bukti nyata secara klinis adanya gangguan dalam fungsi sosial, akademik, atau pekerjaan. Dan yang keempat, gejala yang terjadi tidak diikuti oleh gangguan perkembangan persuasif, skizofrenia, atau gangguan psikotik lainnya dan tidak dilihat dengan gangguan mental lainnya. Lalu tipe yang terakhir adalah ADHD kombinasi. Tipe kombinasi merupakan 2 jenis ADHD sebelumnya. Kombinasi adalah anak yang menunjukkan gejala dari 2 tipe ADHD yang lainnya. Berarti mereka dapat tidak berkonsentrasi serta hiperaktif pada waktu dan situasi yang berbeda. Kedua gejala ini memiliki tingkat keparahan yang sama. Untuk dapat didiagnosis dengan ADHD kombinasi, anak harus menunjukkan setidaknya 6 gejala kurang perhatian dan perilaku dari hiperaktif ke impulsif. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.